kami. Tapi Allah tidak pernah zolim seperti Tuhan kalian yang suka-sukanya suka-suka zolim. Kalau keturunan nenek moyangnya tidak dihukum. Kalau orang Amalek dibunuhi satu-satu. Padahal suku Amalek tidak pernh diutus rasul satu pun. Keji sekali Tuhan kalian itu loh. Orang Amalek nggak pernah diutus rasul kepada mereka. Tapi dibun-bun, turun-temurun Tuhan kalian memerangi mereka. Sementara ketika kau karesteng bani entah apa, dosa kau banyak, kau ditebus hanya karena Tuhan kau mati. Sementara suku Amalek belum datang utusan Tuhan kepadanya. Tidak ada satupun utusan datang ke suku Amalek. Tapi ketika mereka tidak menyembah Tuhan kau itu, mereka yang salah. Anak kecil, dalam kitab Yesaya kau baca, ini kejamnya Tuhan kau mengampuni dosa supaya orang lain yang bersalah masuk surga. Memang agak lain agama kalian ini. Yesaya pasal 21 nomor 14. Nah kan? Hai penduduk tanah Teman ini, mana nih? Oh bukan ini, salahku ya. Ada, nanti kutunjukkan ayatnya, saking semangatnya aku ya. Tunggu. Dirikanlah tempat pembantaian untuk anak-anakmu, ya. Karena apa? Karena kesalahan nenek moyang mereka. Emang suka kali Tuhan kalian tumbal menumbal ini ya. Yang salah siapa? Yang mengalami siapa? Si Daud yang menyentuh vaginanya bini orang, ya kan? Anaknya yang dibun-bun, ditulahi selama seminggu. Giliran Uza cuma nyentuh tabut Tuhan, dibun-bun sama Tuhan kau. Padahal si Uza tuh niatnya baik, ingin menyelamatkan tabut Tuhan. Lalu kau bilang Tuhan kau maha benar dan maha baik. Maha keji Tuhan kau. Makanya ada Marsion, karena Marsion mengatakan Tuhan perjanjian lama iblis. Bapaknya Tuhan kau itu, Bapak Yesus itu iblis menurut Marsion, bukan kataku ya. Jadi kalian ini lucu loh. Di agama Islam itu yang menyelamatkan kami ya Allah lah. Nih dalilnya aku tunjukkan. Kau ini loh. Kau bilang tadi melegalkan pesundalan. Tuhan kau yang melegalkan pesundalan. Ayo, Hosea pasal 1 nomor 2. Si Hosea itu disuruh memperanakkan anak-anak sundal. Bahkan ada upah kudus sundal. Agama kau yang mengizinkan persundalan. Bahkan Tuhan kau mengampuni orang yang bersundal. Kata dia, hanya orang yang tidak berdosa, boleh melempari dia. Dibebaskan pesundal itu. Ada di situ ditulis ku ampuni kau. Kau tuliskan, kau tunjukkan sama aku ada ayatnya. Tuhan kau mengampuni. Yesus berkata, aku ampuni. Yang ada si perempuan sundal itu dibebaskan. Kenapa? Ya bisa jadi nggak tahu kita bersundal dengan siapa. Karena Tuhan kau pun nggak mau melempar perempuan itu. Ya kenapa? Bisa jadi Tuhan kau ikut berdosa. Ya kan? Karena dia ngambil keledai lah. Ya kan melanggar hukum Taurat lah. Jadi ikut Tuhan kalian yang nggak. Terima kasih. Tuhan kau PHP. Tuhan kau PHP. Tenaganya nih. Ya kan? Aduh. Pedang debat, pedang PK kita. Terima kasih Bang Infinix, kaum muslimin wal muslimat. Terima kasih. Hebat Uniriva ini. Gaskan aja nih pokoknya. Joseph sampai ngantuk. Sudah, boleh diam gantian. Oke, silakan gantian. Lihat perempuan satu ini hanya bisa, ya, mana gayanya, mana jawabannya. Akidah belum dijawab. Takut ya? Akidah kalian apa? Bongkar di sini. Mana? Hah? Mana akidah mau dijawab gak pertanyaan saya? Nggak dijawab. Saking semangatnya membahas keluar tema. Kita bahas konsep keselamatan. Kau bahas konsep perzinahan, kau bawa Yeremia 14 ayat 2. Di situ anak-anak ini maksud adalah buah atas dosa. Kemudian kau mempermasalahkan tentang bagaimana Nabi Nathan anaknya dikenakan tulah oleh Tuhan. Ini karena bukti bahwa konsekuensi atas dosa itu ada. Ya, anak Nabi Daud dikenakan tulah oleh Tuhan itu karena konsekuensi atas dosa. Kita baca di sini, kalau kamu baca di dalam Perjanjian Lama bahwa dosa itu mempunyai konsekuensi. Ya, dosa itu mempunyai konsekuensi. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 23, bahkan Daud berkata setelah anaknya mati, sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa lagi? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ini menunjukkan Daud sudah ikhlas. Kenapa jadi Rifa yang mempermasalahkan? Jadi baca Alkitab jangan setengah-setengah ya. Perempuan walaupun otaknya separuh jangan disetengahkan juga semuanya. Terus yang kemudian berkaitan dengan amal perbuatan. Saya minta dalil di mana di dalam Al-Quran disebutkan iman disertai dengan amal dan perbuatan. Nanti kita benturkan dengan hadis mutawatir yang tadi, hadis Sunan An-Nasai. Kamu paham gak? Bahwa ketika kamu mengatakan solusinya adalah pertobatan, Allahmu mengatakan tadi di dalam hadis yang ditunjukkan oleh Bang RK, kau berdua tidak sanggup jawab. Di situ dikatakan hanya semoga, insya Allah. Sekarang saya tanya, yang menerima taubat Allah atau batu Hajar Aswad? Di situ dikatakan batu Hajar Aswad. Kau bilang di awal, kami nggak butuh Tuhan. Iya, kau butuhnya batu, bukan Tuhan. Karena Tuhanmu begitu impoten, tidak mampu, saking tidak mampunya menurunkan batu dari sorga. Sampai dengan detik ini, ya, impoten itu artinya tidak memiliki istri. Al-An'am 101. Di situ dikatakan apa? Bagaimana mungkin Allah mempunyai anak padahal ia tidak mempunyai istri? Allahmu impoten kan? Betul nggak? Ya. Jadi jangan nanti lari, dibantah dulu. Kemudian berbicara mengenai keselamatan, saya balikan lagi. Keselamatan di kami tadi sudah jelas Bang RK. Di mana Islam keselamatan mengenai akidah kalian? Jawab dulu nanti ya, akidah kalian berdua apa? Nanti kalian jelaskan latar belakang akidah kalian masing-masing mengenai keselamatan. Karena kami punya slogan Extra Ecclesiam Nulla Salus, EENS.
Saya tanya, di dalam akidah kalian apa slogannya? Silakan nanti dijawab ya. Saya serahkan ke Bang RK, lanjut. Oke, terima kasih. Jadi Nandar ya dan Rifa, Nandar jangan terdiam, ya takut ya. Rifa kontrol kalau berbicara ya, slow ya, jangan terlalu tegang ya, slow. Nah, tadi kamu nggak jawab tuh At-Tahrim ayat 8, kamu nggak jawab. Mudah-mudahan ada nggak ayat dalam Al-Quran di mana Allah memberikan kepastian akan surga dan keselamatan? Ya, di situ mudah-mudahan, bukan sebuah kepastian. Ini juga kamu nggak jawab nih, Uniripa. Kamu yang membawa dalil berarti kamu yang mempertanggungjawabkan. Dalam surah 2 ayat 25 di sini bukan surga, taman di sini. Tolong, Uniripa kan ini akademis. Tolong jawab ini, taman ini bukan surga Uniripa, taman bukan surga. Kemudian Anda ya, kamu perhatikan ini. Ini hadis ya, hadis Bukhari 4471. Di mana nih? Di sini bilang apa? Hadis Bukhari 4471. Sahih ya. Iya. Sahih ya. Ya, kita perhatikan baik-baik ya. Allah mau di mana? Apakah Allah mau di jannah atau Allah mau di surga? Enggak, lihat. Perhatikan baik-baik nih. Ya. Dalam hadis, Unirifa kena pelanggaran, bisa ini dulu ya. Ya. Abu Sufyan mendapatkan hadis ini kebanyakan bersifat makuf. Ya, dikatakan kepada neraka jahanam, apakah sudah penuh? Nandar Neraka handle jahanam dulu, gua bertanya, ganti akun apakah dulu. Gua ganti akun dulu. berarti Bentar, sabar bentar dulu. Sabar dulu. Gua jawab ya. Jadi tadi kalian tidak menjawab pertanyaan saya. Ya, di dalam surah At-Tahrim ayat 8 itu mengatakan bahwa masih mudah-mudahan, walaupun kalian bertobat masih mudah-mudahan. Ya kan? Tolong disinggung itu, dijawab. Kemudian Unirifa juga tidak menjawab pertanyaan dia. Unirifa mendalilkan berarti Unirifa harus mempertanggungjawabkan. Di dalam surah 2 ayat 25 ketika pembukaan tadi, di sini jannatin. Jannatin ini apa? Taman, bukan surga, taman. Saya minta surga, ini taman, jannah, bukan surga. Nih, kemudian di dalam Bukhari 4471, perhatikan baik-baik nih, ya. Di sini sahih ya. Ya. Di sini mengatakan, apakah sudah penuh? Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah Ta'ala ya meletakkan kakinya di atas mana nih? Kemudian ia berkata, cukup. Siapa yang meletakkan kaki di atas neraka ini? Allah kamu di surga, di jannah, atau di neraka kakinya? Nih, perhatikan ini. Ya, di mana ya neraka jahanam ini Allah meletakkan kakinya di neraka. Sekarang pertanyaannya, Allah kamu ini di surga, di jannah, atau di neraka? Kenapa sampai mengatakan cukup? Itu aja dulu deh, dijawab dulu deh. Ya, tapi kalau bilang, apakah kita pasti masuk surga? Kita pasti masuk surga. Kita yakin. Karena apa? Yesus Kristus berasal dari surga. Dia tahu jalan ke surga. Dia mengalami kematian. Dia bangkit dari kematian. Lalu dia naik ke surga. Ya. Kalau bilang, Yesus mati. Ya mati. Dia bangkit. Iya. Gitu ya. Jadi tolong singgung jawaban saya, pertanyaan saya tadi Uniripa ya. Lalu tentang kaki Allah, kenapa bisa ada di neraka? Dijawab itu. Oke, udah nih, saya cukup nih. Tadi kan Joseph udah kan atau? Mau ditambahkan Bang Joseph? Udah. Oke, sudah batalkan. Sudah batalkan. Adil kita. Ya, adil. Biar adil ya. Oke. Silakan. Terima. Oke, Oke, gas aku nih. dulu ya. Bubuk. Itulah kenapa aku tuh Habiskan, nggak malas apa-apa. diskusi sama RK ini teman-teman. Karena dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Makanya kau belajar kau KBBI dulu sebelum diskusi dengan orang Islam. Kau pikir surga itu bahasa apa? Bahasa kitab kau, bahasa Al-Quran. Makanya kau agak lain kau tengok. Kau baca KBBI ini. Nih ya, kau orang Indonesia nggak? Surga itu termasuk juga jannah, alam akhirat tempat jiwa ruh manusia mengenyam kebahagiaan sebagai pahala perbuatan baik. Dipadankan dengan surga. Nggak ngerti kau KBBI. Gini aja pun harus aku yang ngajarin kau. Saking tolulnya, saking dungnya ya kan.
Heran aku loh, ada orang sedung-dung gini. Surga itu bahasa Sanskerta, jannah itu kebun, ya. Tapi kebun yang dijanjikan oleh Allah, tempat kami menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah. Tapi dipadankan dengan kata surga di bahasa Indonesianya, kau pun nggak ngerti. Nah, aku pengen tanya sama kalian. Tadi aku pengen fokus di sini. Kau tanya, tadi kau Joseph tanya apa? Akidah kami tauhidnya Nabi Muhammad lah. Ya aku nggak perlu harus ngikutin tauhid si A si B, nggak ada tuh, tidak ada Rasulullah berkata kalau tidak ikuti Asy'ari, tidak ikuti Maturidi maka kau masuk neraka, nggak ada. Kata Rasulullah itu kami ikuti tauhidnya Rasulullah, apa itu? Dengan tidak menuhankan Allah selain Dia, tiada ilah selain Dia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Emang kenapa kalau aku bilang aku nggak mau ikut Maturidi dan segala macam, kenapa? Apa urusannya dengan kau? Lucu kau ini. Kau pikir kami lagi tes CPNS? Kau tanya-tanya di sini, ya kan? Lucu. Nah, kau perhatikan ini, oi, Katolik. Kau perhatikan ini. Tuhan kau yang katanya maha bijaksana itu kau perhatikan. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan kalian menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria. Yang kutanya, kau jawab RK dan Joseph, apa dosa anak ini sehingga dia ditulahi Tuhan? Ya. Yang kedua, ini kontradiksi dengan dalil ini. Kau tengok ayat ini, Imamat 20 ayat 10 ini. Apabila seorang Israel, seorang laki-laki berjoni dengan istri orang, yakni berjoni dengan istrinya sesama manusia, pastilah keduanya dihukum metong. Kau baca ini Imamat 20 nomor 10. Ini Tuhan kau yang berikan atau bukan? Kalau Tuhan kau yang memberikan, kenapa yang mati ketika si Daud berzina bukan dianya sendiri yang mati? Kenapa anaknya yang mati? Itu yang mau kutanya. Apa salah anak itu? Itu. Kok suka kali Tuhan kalian menumbalkan orang yang tidak berdosa demi menyelamatkan orang-orang berdosa, mentang-mentang nenek moyang Tuhan kalian. Rasis sekali Tuhan kau. Giliran Bani Israel berbuat dosa diselamatkan, Tuhan menyertai mereka. Giliran suku Amalek dihabisi satu persatu karena mereka tidak menyembah kepada Tuhan kalian. Jadi inilah aku bilang agama kalian ini agak aneh. Tuhan perjanjian lama itu suka-sukanya aja gitu loh. Dia habisi anak-anak orang yang tidak berdosa. Suku Amalek anak yang menyusui pun dihabisi oleh dia. Padahal dia tidak mengutus rasul ke suku Amalek. Kan lucu, Tuhan kalian ini pengen disembah sama suku Amalek tapi tidak memperingatkan suku Amalek keberadaan dia. Hanya datang kepada Bani Israel tapi menghabisi satu persatu Bani Israel, Bani Amalek sampai mengatakan aku memerangi Bani Amalek turun-temurun. Agak lain Tuhan kalian ini, tiba-tiba dimuncul di abad pertama menyelamatkan orang-orang yang kayak kalian yang gak berkulub ini. Lucu. Emang Tuhan. Dan satu lagi nih, Tuhan kalian itu benar gak sih jujur? Ini gak konsisten. Dia yang mengajarkan, yang berjoni dengan bini orang, dia yang tanggung jawab. Kan Tuhan kau bilang gitu kan, kenapa Daud yang berjoni anaknya yang metong? Terus Tuhan kau ketika berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tunjukkan ayatnya kalau Tuhan kau hari itu juga di Firdaus. Kalau nggak ada berarti Tuhan kau bohong. Baik bapaknya berbohong, anaknya berbohong, Roh Kudusnya pun membuat kalian berbohong. Karena rata-rata kalian pendusta. Nah, ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kami, itu jelas nih, kutunjukkan kalian ayatnya ya. Nih, kau baca dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-31. Ya. Pertama, kami harus mengikuti Nabi Muhammad dulu. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Itu syaratnya juga. Mengikuti Rasulullah itu beramal baik. Tadi kau tanyakan, mana perimanan itu harus melakukan perbuatan baik? Ya ikuti perintahnya Nabi Muhammad lah, itu amalan soleh. Kan diiringi itu, maka diampuni dosanya sama Allah. Agak lain kalian ku tengok. Agak dong gitu ya, nggak ngerti juga ya. Nih, kalian baca dalam Quran surah Asy-Syura ayat 25. Dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya, memaafkan kesalahan-kesalahan, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuhan kalian katanya mengampuni. Cuy, apa yang mengampuni itu? Daud yang memegang vagina orang lain, anaknya yang menanggungkan kematian. Anak itu brojol cuma untuk dihukum sama Tuhan kalian loh. Pertanyaanku, anak itu masuk neraka atau masuk dosa? Ya, masuk neraka atau masuk surga? Kau jawab itu RK sama Joseph ya. Anaknya Daud itu masuk surga atau masuk neraka? Kau bawakan dalilnya. Kedua, ketika Tuhan kau berjanji, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tunjukkan dalilnya Tuhan kau pernah ke Firdaus hari itu juga. Kalau enggak berarti Tuhan kau berdusta. Yang ketiga, apa salah anak kecil itu dihabisi Tuhan kau? Kenapa imamat tidak berlaku kepada Daud? Itu pertanyaanku, kalian jawab. Aku sudah menjawab pertanyaan kalian ya. Nandar, lanjutkan. Makasih. Gak usah, udah lanjut pokoknya. Tunggu. Tadi ada yang bilang perempuan otak separuh ya. Kok nyerang pribadi, Joseph? Gua nggak bilang kalau lu kayak Paulus menyamar-nyamar jadi orang Arab loh. Ya, gua nggak pernah ngata-ngatain lu kalau lu tuh suka nyamar kayak orang Arab, penampilan lu kayak orang Arab. Menang debat, menang PK. Terima kasih kaum muslimin. Kita menang debat, menang PK. Alhamdulillah, hirobbil alamin. Uni kita satu pribadi, kita Tritunggal Maha Kudus, jadi habiskan waktunya. Bang RK, saya duluan ya. Siap. Ya.
Oke, ini ada yang namanya katanya saya menyerang pribadi. Padahal perempuan otak separuh itu ada dalam hadis. Tapi itu kan di luar tema ya. Nanti buang-buang waktu saya. Berarti ini bukti memang. Bawakan. Oh, nggak usah, nanti aja, itu di luar tema. Kau nggak usah ganggu aku. Kau lihat di sini, kau bilang katanya saya beragama ngikutin tauhid, ngikutin Al-Quran Sunnah. Dasar perempuan yang otaknya separuh. Once again, it's Islam, ya. Ini bukan universal, hanya Islam yang mengatakan wanita otaknya separuh. Buktinya apa? Baca di sini. Dalam kitab Tanwirul Qurub, menurut Nahdlatul Ulama Online, di situ dikatakan apa? Barang siapa yang tidak mengikuti salah satu dari mereka, apa itu imam-imam mazhab, dan berkata, saya beramal berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan mengaku telah mampu memahami hukum-hukum Al-Quran dan hadis, maka orang tersebut tidak bisa diterima. Hello, di reject. Kasihan deh, cinta bertepuk sebelah tangan, Rifa. Kau nggak bisa bohong. Kau jawab jujur. Akidah kau sama Nandar apa? Di sini sudah dikatakan oleh ulamamu. Di sini sudah dikatakan oleh Muhammad Amin Al-Qurdi alaihi, seorang ulama besar. Saya tanya sama kalian, jujur, kalian nggak bisa mengaku memahami hukum. Kalian hanya berpegang nggak bisa, di Islam nggak bisa. Makanya saya bongkar kalian habis. Ini nggak ada yang berani loh dari tadi. Akidahnya apa? Jawab. Itu pertanyaan penting. Kemudian yang berikutnya, perhatikan. Kamu bilang katanya mengenai anak hamil di luar nikah, mengenai anak hasil zina, ya, anak hasil perzinahan Daud itu, ya, kemudian mengalami kematian, itu kan tidak berkaitan dengan tema, tapi nggak apa-apa, kita bahas terus-terusan. Kalau kau nggak mengerti, padahal aku sudah jawab. Konsekuensi atas dosa itu adalah Daud mengalami kekacauan dalam keluarganya. Satu. Yang kedua, kemudian anaknya mengalami kematian. Kalau ditanya apakah anaknya masuk surga atau enggak, kau baca nggak di ayat kedua tiganya, wahai wanita yang otaknya separuh, Umi? Kau baca nggak? Tadi kan sudah aku bacakan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Tuhan, telah menjatuhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Tetapi karena engkau oleh perbuatanmu itu telah sangat menista Tuhan, maka anak yang lahir bagimu itu pasti mati, karena anak perzinahan. Di dalam Islam ada hukumnya. Anak hasil perzinahan juga tidak dapat mendapatkan hukum waris. Artinya apa? Juga menanggung dosa. Juga kena tulah, dalam artian kau paham gak pakai otakmu yang separuh itu. Kemudian yang berikutnya, baca di dalam perjanjian lama, Musa juga diampuni karena kesalahannya, tetapi tidak diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Bilangan 20:12 itu akibat konsekuensi. Kau paham dengan konsekuensi tidak? Nah, maka saya kembalikan sama kamu. Saya tanya balik lagi sama kamu, ya. Dalam Islam, ya, dikatakan katanya bahwa Allah itu mengampuni dosa. Tapi kau bawa dalil di dalam Al-A'raf ayat 23, ayat 22, di situ dikatakan apa? Fadalahuma bihurur, falama, dan seterusnya. Bahwa Allah itu mengampuni dosa, tetapi niscaya. Baca, ayat 23. Kalau Rabbana dzalamna anfusana, di situ dikatakan niscaya. Hanya semoga, tidak pasti. Di mana kepastian? Bang RK dari tadi nanya, saya dari tadi kepastian, pasti, bukan niscaya. Niscaya itu hanya semoga. Ya, oke, silakan saya kembalikan ke Bang RK. Oke, terima kasih ya. Singkat padat jelas ya. Jadi gini ya. Ini bicara tentang hukum. Saya menambahkan hukum keadilan dan hukum kasih Allah. Ya. Jadi jangan sampai Uniriva memberikan sebuah argumentasi. Argumentasinya sama seperti umat Marsion. Yang menganggap bahwa hukum keadilan adalah sebuah kejahatan yang dibuat oleh Allah. Nah, ini parah nih. Kemudian ya, kita kembali pada tema. Oh, saya jawab dulu pertanyaan. Uniriva mengatakan Firdaus ya. Dan di mana Yesus sudah di surga? Nih, makanya baca Alkitab, perhatikan. Kisah Rasul pasal Kisah 3 dalam Kisah Rasul ya, pasal 20 ayat. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat Yesus ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga, jederkan. Yesus yang terangkat ke sorga, berarti Yesus di mana? Di sorga. Yesus bukan di taman." Nih, kemudian Uniriva, tadi kau mengatakan bahwa ya Allah kamu yang maha bijaksana itu, ya Allah kamu yang maha bijaksana itu, kenapa di dalam hadis Bukhari 2548, nanti sebentar saya akan bawakan ya, saya bacakan. Ini waktu ya. 2548 di mana Muhammad tidak bisa membela keluarganya semua. Jawab tuh. Allah kamu yang maha bijaksana itu, kenapa Muhammadmu nggak bisa bela? Aku tidak dapat bisa membelanya. Jawab. Wahai putri Muhammad, mintalah kepadaku. Bagaimana ini? Muhammad bilang, aku tidak dapat bisa membelamu. Ya, wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak dapat membelamu. Ya, tolong jawab. Ini dua orang kelihatan pucat. Kujadikan badut di sini dua orang nih. Kujadikan badut dua orang. Jawab pertanyaan saya.
At-Tahrim ayat yang ke-8, kemudian Bukhari 2548, tolong kau jawab ya. Kalah debat, kalah PK. Jeder. Kalah debat. Menang PK. Baik. Jawab tuh. Nandar, jangan terdiam, jangan hanya kasih Uni Rifa, kamu juga jawab. Takut kau ya. Baik. Uni gimana nih? Aku dulu sebentar ya. Baik. Jadi inilah umat terjemahan dibohongi dengan terjemahan. Nih, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, RK sudah berbohong. RK, tadi kamu membuka Kisah Para Rasul nomor ke berapa ini? Nah, kita lihat teman-teman ya. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Coba, langit dalam bahasa Yunaninya uranon. Ini ya, langit uranon. Kemudian ketika diterjemahkan sorga, ini dalam bahasa Yunaninya juga uranon. Kenapa ada dua terjemahan yang berbeda? Makanya di dalam iman Islam, Yesus itu tidak pernah masuk ke sorga. Tidak ada dalil dan riwayat Yesus terangkat ke sorga. Yesus di dalam iman kami berada ke langit kedua, di langit kedua. Makanya ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj bertemu dengan Yesus bukan di sorga, tetapi di langit kedua. Kemudian dalam agama Katolik sendiri, umat Islam ini mendapatkan jaminan keselamatan di dalam KGK 841. Saya tunjukkan. Ya. KGK 841. Hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka, jederkon. Ternyata menurut KGK, umat Islam mendapatkan keselamatan juga. Yang mengakui sang pencipta, di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin. Ini loh, saya ulangi ya. Hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka. Kamu katanya ikut budaya apostolik, ya, ikut magisterium gereja. Sementara buah dari magisterium gereja itu KGK, umat Islam juga mendapatkan rencana keselamatan dan mendapatkan keselamatan, jederkon. Bubuk. Kemudian kita di dalam Islam masuk surga itu bukan karena amal, tetapi amal baik kita bisa menyebabkan kita masuk surga. Di mana Quran surat Al-Muluk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya, jederkan. Silakan Uni, lanjut. Ya, yang pertama, saya masih belum mendapatkan jawaban dari Joseph. Dia justru memvalidasi Tuhannya keji dan kejam. Karena apa? Daud berhubungan badan, maka anak-anak hasil hubungan badan itu yang disiksa sama Tuhan. Maka memang Tuhannya ini Tuhan yang tidak mampu menghandle bagaimana manusia menjadi keji kemudian. Saya tadi tanya, anak kecil itu masuk surga atau masuk neraka? Dia tidak menjawab, teman-teman. Lalu dia mengatakan, di Islam kan juga begitu, anak hasil ini begitu-begitu. Nggak ada. Kau baca ini hadisnya. Kau jangan tipu-tipu, mentang-mentang Kristen boleh berdusta dalam segala hal. Nih, dalam ijma para ulama sahih ini, nomor Sahih Bukhari nomor 6110 ya, dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bayi yang dilahirkan selain dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ngerti kau ini? Mau anak hasil perjonian kek, mau anak hasil apa kek, dia fitrah. Di agama kau, anaknya Daud lahir hanya untuk disiksa Tuhan kau. Makanya aku tanya, itu anak mati masuk surga atau masuk neraka? Kalau anak itu masuk neraka, berarti Tuhan kau memang keji. Anak kecil lahir hanya untuk masuk neraka menebus nenek moyangnya. Ya, nenek moyang Tuhan kau ditebus sama anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Tapi lucunya Tuhan kau memberikan hukum yang tak terpakai. Ini nggak konsistennya, baik Tuhan Bapak, Tuhan Anak. Nggak tahu Tuhan Roh Kudus kau kayaknya nggak konsisten juga tuh. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Ini yang kutanya Joseph. Ini pastilah, nggak pasti ternyata. Pastilah keduanya dihukum metong. Ini kutanya. Dihukum mati nggak itu si Daud? Nenek moyang Tuhan kau? Enggak. Nah, kau bilang perempuan separuh otak. Kau tunjukkan dalilnya kepadaku separuh otak. Biar ketahuan kalau kau penipu. Emang Kristen ini boleh menipu dalam segala hal. Kau tengok nih, Tuhan kau mengatakan perempuan lain itu dogi. Yesus menjawab tidak baik mengambil makanan anak-anak dan melemparkannya kepada guguk. Bahkan Burita Wahyu pun memvalidasi memang Tuhan kau mengambil terminologi guguk. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi guguk untuk merujuk pada bangsa non-Yahudi. Tuhan kau rasis. Tuhan kau rasis. Makanya aku bilang Tuhan kau rasis. Suku Amalek tidak diutus rasul kepada mereka. Tapi mereka tidak nyembah Tuhan Bapak kau itu. Tuhan kau yang Bapak.
Tapi mereka dihabisi sama Tuhan Gau. Sementara Tuhan Anak berbohong. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia nyungsep 3 hari 3 malam mati. Baru 40 hari kemudian bangkit, baru naik ke surga. Kau tunjukkan dalilnya Tuhan kau hari pertama dia mati betul-betul ke Firdaus. Tunjuk. Aduh, Jeder, kena apa lagi aku data. Aku turun dulu, kena Waduh, peringatan aku dulu. di report turun juga dulu. nih. Waduh, di report. Jangan main report ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi adalah debat Islam Kristen antara Uni Rifa, Yonatan Nandar, Yosep dan Bang RK. Seru sekali perdebatan tersebut dengan berbagai macam data, dan terlihat Unirifa sangat mendominasi perdebatan tersebut dari kalangan Islam. Tapi apalah daya, memang hidayah Allah belum turun dan terlihat masih keras sekali hati orang yang belum menerima hidayah. Dan semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.